Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Saputra, NPM 19049, akan mencoba membahas pembelajaran tentang mata kuliah SDA dan lingkungan, yaitu pada materi kali ini akan membahas tentang valuasi lingkungan. Semoga bisa bermanfaat dan mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu ada nilai ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Nah, sebelum membahas mengenai konsep valuasi ekonomi, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai konsep nilai ekonomi terhadap sumber daya. Konsep nilai ekonomi bukan hanya menyangkut nilai pemanfaatan langsung dan tidak langsung semata, namun lebih luas dari itu. Value atau bisa diartikan sebagai importance atau desirability dalam konsep ekonomi, menilai diartikan sebagai melakukan valuasi yang berhubungan dengan perubahan kesejahteraan masyarakat. Jadi, nilai ekonomi pelayanan sumber daya alam dan lingkungan atau disebut dengan economic value of ecosystem service dapat diartikan sebagai menilai kontribusi sumber daya alam dan lingkungan terhadap umat welfare. Pengertian nilai atau value khususnya yang menyangkut barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan bisa saja berbeda jika dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Dari sisi ekonomi, nilai-nilai yang akan berhubungan dengan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, nilai ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan adalah jasa dan fungsi sumber daya alam yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan manusia, di mana kesejahteraan ini diukur berdasarkan setiap individual asesmen terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu konsep valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Valuasi ekonomi terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi suatu aktivitas. Dalam valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak faktor yang diperlukan diperhatikan adalah determinasi manfaat dan dampak fisik, dan valuasinya adalah aspek moneter. Penilaian manfaat dan dampak secara moneter harus berdasarkan pada penilaian yang tepat akan manfaat dan dampak fisik dari keterkaitannya, karena dampak yang ditimbulkan mengakibatkan perubahan produktivitas maupun perubahan kualitas lingkungan. Para ahli ekonomi telah mengembangkan metode valuasi untuk mengukur nilai dari pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, terutama untuk barang dan jasa yang dimiliki nilai pasar. Penilaian ini dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Yang ketiga yaitu C, manfaat valuasi ekonomi lingkungan. Peran valuasi ekonomi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sangat penting dalam kebijakan pembangunan. Menurutnya, kualitas sumber daya alam dan lingkungan merupakan masalah ekonomi sebab kemampuan sumber daya alam tersebut menyediakan barang dan jasa juga semakin berkurang. Utamanya pada beberapa kasus sumber daya alam yang tidak dapat dikembalikan seperti semula. Melihat manfaat valuasi ekonomi yang begitu penting dalam memutuskan pilihan kebijakan, maka yang diperlukan dan diketahui adalah hasil dari studi valuasi ekonomi sumber daya alam umumnya tidak bersifat definitif dan tidak dapat ditransfer pada lokasi dan kondisi yang berbeda. Artinya, hasil valuasi ekonomi sumber daya lahan umumnya bersifat spesifik lokasi, karena umumnya didasarkan pada persepsi kelompok tertentu pada suatu tempat dan waktu tertentu, dan tidak valid secara universal. Oleh karena itu, sebelum melakukan valuasi ekonomi, perlu diketahui tujuan dari kegiatan valuasi ekonomi tersebut dan kepada siapa hasilnya akan diperuntukkan. Jika tujuan valuasi ekonomi adalah untuk meyakinkan pengguna lahan, misalnya petani, akan pentingnya melaksanakan teknik konservasi tanah air pada lahan yang dimanfaatkan, maka valuasi ekonomi sebaiknya difokuskan pada konsekuensi langsung pada penggunaan lahan. Yang berikutnya yaitu D, pendekatan valuasi ekonomi lingkungan.
Evaluasi ekonomi menggunakan satuan moneter sebagai patokan perhitungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Satuan moneter sebagai patokan pengukuran untuk semua hal merupakan ukuran kepuasan untuk suatu tindakan pengambilan keputusan. Tidak adanya pasar untuk produk lingkungan tertentu tidak berarti manfaat ekonomi suatu barang dan jasa tidak ada. Oleh karena itu, preferensi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menggunakan satuan moneter. Tidak adanya pasar untuk produk tersebut membuat proses valuasi ekonomi menjadi sulit sehingga harus menggunakan berbagai teknik valuasi. Itulah yang bisa kita bahas pada pembelajaran kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.